Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu dan para ustazah, para santriwatin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian setiap pekan Majelis Ta'lim Az-Zahra. Sore ini kita mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Kita sekarang dah tahun berapa Hijriah? Berapa? 435, jauh betul. 1446 Hijriah. Jadi saya ulang, kita semua 1446 Hijriah. Ibu-ibu masih hafal bulan Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Duluan mana Zulqa'dah pada Zulhijjah? Ramadan bulan keberapa? Paham pertanyaan saya? Ramadan bulan keberapa? 9. Baik. Ibu-ibu ngerti tidak pentingnya kita tahu bulan Hijriah ini? Ini serius nih ibu, dalam syariat kita serius. Ada spidol. Pinjam ustazah. Kalau boleh pinjam, saya minta pinjam spidol. Saya tuliskan. Ada ibadah yang ibadah itu terkait dengan waktu, sehingga ibu mesti tahu kapan 1 Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Pokoknya setiap bulan, pertukaran bulan ibu mesti tahu. Tak boleh tidak. Saya tak ingat pernah saya bahas di sini atau tidak, tapi saya ingin ingatkan lagi, bersempena kita baru pertukaran tahun Hijriah, agar mengulang kaji. Sudah? Okay. Poin pertama, anak ibu-ibu balik. Tanda balik itu 1 di antara 3. Oh, sama. Ada yang lain? Oke, sambil menunggu. Balik itu 3 cirinya. 1, kalau perempuan mengalami haid. Tapi perlu diingat, haid ini disebut haid kalau usianya sudah 9 tahun. 1, haid. Perlu dipahami, usia haid dihitung kalau anak kita sudah mengalami di usia 9 tahun. Sebelum 9 tahun belum disebut haid.
darah penyakit. 9 tahun ini adalah hijriyah. Saya ulang, harus usianya 9 tahun hijriyah. Sebelum itu bukan darah haid, penyakit. Okay. 2, ciri orang balik, laki-laki mimpi basah. Yang ketiga, usia sudah 15 tahun. Lagi-lagi hitungannya hijriyah. Maka anak ibu kalau lahir, kemenakan lahir, cucu lahir, catat tanggal hijriyah lahirnya berapa. Apakah 1 Sya'ban, 1 Rabiul Awal, 10 Muharram, catat. 2 hal ini terkait dengan hitungan hijriyah. Dan ini menentukan kapan anak kita harus sholat. Kalau tak sholat, dia berdosa. Kapan anak perempuan dia wajib menutup aurat dia sendiri. Paham Ibu? Jadi ini balik. Poin penting tahun hijriah ini dan tanggal hijriah. Maka setiap bulan ibu-ibu pastikan tahu. Ini 1 hijriah, tanggal 1 Muharram, 2 Muharram, pastikan tahu. Poin kedua lagi. Nah, ini nanti erat hubungannya diantaranya dengan sholat. Poin kedua, ibu-ibu wajib puasa setiap tahun 1 bulan penuh. Kapan? Ramadan. Ramadan ini adalah bulan hijriyah. Enggak ada bulan Masehi Ramadan. Yang kedua, ibu-ibu wajib dianjurkan puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak. Kemarin ada Asyura. Tanggal berapa? 10 Tasu'a. Tanggal berapa? 9. Lalu ada puasa Zulhijjah. Asyura. Ada Zulhijjah. Ada 6 hari di bulan Syawal. Kalau ibu tidak tahu Syawal kapan mulai, kapan berakhir, jangan-jangan puasa 6 hari ini tidak di bulan Syawal. Puasa Zulhijjah ini jangan-jangan bukan di hari Arafah. Belum lagi ada puasa tengah bulan, 13, 14, 15. Kalau nggak tahu tanggal 1, jangan-jangan ibu puasanya 15, 16, 17. Karena nggak tahu kapan tanggal 1. Penting tidak? Oke. 3, zakat. Kapan kita zakat? Zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah Ramadan dan Syawal. Zakat mal, nisab haul kalau terpenuhi zakat. Zakat fitrah, ini bulannya Ramadan dan Syawal. Tapi zakat mal adalah bila terpenuhi haul dan nisab. Ini tiang utamanya. Baru yang lain-lain. Haul ini hitungannya juga hijriyah. Jadi kalau ibu ngitung, saya hari ini punya duit 100 juta. 100 juta ini saving. Sekarang emas berapa 1 gram, Bu? 1,3. 1,3 kali 85 berapa? Carilah yang ada HP itu. Kan ibu-ibu punya kalkulator di HP. 85 kali 1,3 berapa? Berapa, Kak? 110. Katakan 110. Itu artinya kalau ibu punya dana saving, artinya tak terpakai untuk hidup, untuk sekolah anak, BPJS, bayar tunggakan, bayar cicilan bulanan, pokoknya dana diam. Enggak disentuh pun dana ini ibu hidup. Enggak diapa-apakan pun, enggak pernah, anggap enggak ada uang itu, ibu hidup. Kalau ada dana saving senilai 110 tadi, ibu sudah dihitung sampai nisab. 1 tahun dari saat itu ke depan, wajib zakat 2,5% dari nilai berapa angka saving saat itu.
Contoh, tadi 110 juta adalah 10 Muharram tahun ini. Jika nanti 110 juta juga di 10 Muharram 1447 Hijriah, ibu wajib zakat 2,5% dari nilai ini. Kalau sempat ini jadi 210, 2,5% dari 210. Kalau sempat ini 310, 2,5% dari 310. Bagaimana menghitung ini? Hitungannya hijriah ke hijriah. Paham? Salat rukun Islam. Puasa rukun Islam. Zakat. Ada satu lagi. Yang keempat. Kapan boleh kita haji? Bisa enggak kalau saya berangkat sekarang? Saya bilang daripada saya mati karena tergencet orang ramai, takut orang ramai, sehingga kan Indonesia ini kecil nih. Biar selamat saya, aman, lancar. Tempatnya sama di Arafah, sama Muzdalifah, sama Mina, sama di Ka'bah. Boleh tidak sekarang? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kan sama di Arafah juga. Kenapa? Nggak ada visa haji. Iya kan? Kenapa tak ada visa haji? Bukan musim. Boleh ibu salat maghrib sekarang? Ustaz, saya maghrib pengen tidur, capek ngasuh anak seharian. Mau maghrib sekarang, boleh? Kenapa? Belum waktu? Sama, kalau haji sekarang, sama seperti maghrib, nggak boleh sekarang. Jadi, ini rukun Islam tidak? 4. Ini rukun Islam ini tergantung dengan waktu. Maka ibu-ibu, santriwati, mesti tahu bulan Hijriah. Bukan sekadar hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, tidak. Tapi mesti tahu kapan mulainya. Maka sebenarnya ulama itu setiap bulan menetapkan kapan tanggal 1. Cuma kita yang biasanya hafal kapan Ramadan, kapan Syawal. Kenapa? Karena kalau mau Ramadan banyak iklan sirup. Banyak iklan kain sarung. Ya kan? Kalau nanti sudah mau Lebaran, itu THR. Pulang kampung. Kue Lebaran. Iya kan, Bu? Makanya familiar Ramadan dengan Syawal. Tapi yang lain nggak familiar. Maka saya ingatkan ibu-ibu mesti tahu agar kalau datang waktu-waktu sesuai aturan syariat ini, ibu bisa melaksanakan dengan benar. Ngerti, Bu? Jadi tak sekedar kapan tahun baru Islam, kapan Maulid Nabi, kapan Isra Mi'raj. Tidak sekedar itu, lebih dari itu. Ada ibadah terkait waktu mesti benar sesuai waktu yang ditentukan syariat. Ngerti ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tak ada? Kalau mau nulis saya kasih waktu sebentar. Kalau sudah tidak, saya pindah ke tema kajian. Silakan. Kalau mau nulis dulu tulis. Kalau sudah selesai, saya pindah ke kajian. Tulis dulu, Bu. Kalau mau tulis, Bu. Takutnya nanti ibu lupa. Sekarang ingat. Karena ingatan kita ini terbatas. Maka ibu-ibu mesti rajin ngaji. Jangankan yang tadi saya sampaikan, yang barusan jauh belum tentu ingat. Apalagi pengajian 10 tahun lalu. Iya kan, Bu? Makanya, Ustaz, saya ini alumni IAIN, Ustaz. Betul, tapi 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Karena kaji tak diulang, samanya dengan orang baru mengaji. Sebab kaji itu kalau lama ditinggalkan lupa. Sudah, Bu? Kalau sudah, saya pindah. Saya tanya. Ini udah ya, saya hapus ya? Oke. Ini ada kaitannya dengan kajian fikih, ada kaitannya dengan akidah.
Nanti ibu-ibu bisa melihat realita hari ini juga dan tahu berapa hal yang baru. Kalau orang meninggal, apa yang ibu-ibu lakukan? Takziah. Selain itu, apa Bu? Mengerjakan fardu kifayah. Baik. Sebelum ke fardu kifayah, sekedar mengulang kaji. Satu, urus fardu kifayah janazah. Yang kedua, selesaikan hutang orang yang meninggal. Hutang ni ada dua, kepada Allah, kepada makhluk. Contoh hutang kepada Allah, zakat mestinya dibayarkan, belum dikeluarkan. Contoh hutang kepada Allah, nazar. Mestinya nazar dikerjakan, belum dikerjakan, meninggal. Contoh hutang pada Allah, kafarat. Contoh hutang kepada Allah, puasa yang belum dikerjakan. Orang tu sakit di bulan Ramadan, sebelum dia ganti, meninggal. Itu menjadi kewajiban bagi dia. Belum dia ganti, dia meninggal. Kalaulah dia masih hidup, dia mesti ganti. Tapi belum bisa ganti, dia sudah meninggal. Hutang kepada makhluk, banyaklah. Ibu ada hutang ke saya? Tidak ada. Ingat betul lah. Jangan sampai 0-0 aja Bu. Untung tak ada ibu hutang. Jadi kalau ada hutang kepada makhluk, ini yang biasa. Baik hutang bentuk uang, bentuk barang, apa saja. Hutang biasa. Sudah itu yang ketiga, selesaikan wasiat. Dia wasiat apa terhadap hartanya? Saya pengen tuh tanah yang depan itu saya jadikan wakaf untuk bangun masjid. Pengajian diganggu juga. Disengatnya sampai berdarah. Nyamuk atau apa? Tawon. Dah. Jadi wasiat, kerjakan wasiat. Yang keempat, baru ibu bagi warisan. Nah, saya tak uraikan lagi. Saya ingin fokus kepada fardu kifayah. Apa fardu kifayah yang dikerjakan ni? Okey. Satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, menyolatkan. Empat, menguburkan. Okey. Mengkafani, ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Ketika jenazah mau ditutup, kan sering orang kita bilang, kalau ingin tengok, tengoklah. Ini mau ditutup lagi. Betul? Lalu sering diingatkan, jangan menangis. Betul? Kenapa jangan menangis? Susah mayat. Diazab mayat. Betul begitu? Pertanyaan saya, yang nangis siapa? Yang ditinggal? Yang diazab siapa? Kok ketawa ibu? Saya akan bertanya. Serius pertanyaan saya. Yang nangis siapa? Orang yang ditinggalkan. Yang diazab siapa? Apa salahnya mayat kok bisa dia yang diazab? Kok ibu bingung? Yang jawab kan ibu tadi. Apa salah mayat kok dia diazab? Namanya meratap. Yang namanya orang meninggal, keluarganya sedih. Enggak boleh sedih. Jangan kalau keluarga meninggal, sendal hilang satu bisa sedih ibu. Boleh sedih itu tidak? Itu fitrah. Mau orang berhati keras, hati lunak, kalau ada yang kemalangan itu biasanya nangis. Justru kalau nangis itu diragukan.
Ini anak kandung atau anak palsu nih? Iya kan, Bu? Sudah naluriah, nangis. Apa pula sebabnya orang menjadi sebab azab? Nggak ada sebab dia. Jadi saya ingin sampaikan adalah, dengan orang mengatakan kalau ada orang menangis menjadi sebab azab bagi orang mati, orang tadi telah mengingkari pernyataan dia tak sampai pahala untuk orang mati. Paham maksudnya? Tadi yang nangis orang, yang diazab orang mati. Mestinya kalau orang hidup baca Quran, pahalanya sampai kepada orang mati juga. Iya tidak? Ini giliran azab orang hidup sebabkan azab untuk orang mati. Giliran baca Yasin, baca Quran, nggak jadi rahmat bagi orang mati. Bedanya di mana? Ngerti pertanyaan saya? Paham ini? Nalarnya paham? Ini hadis semua penjelasannya. Cuma saya menyampaikan ke ibu-ibu dengan nalar yang mudah. Biar ibu tak paham, payah betul memahaminya. Saya ulang nalarnya. Saat mengkafani, yang menangis siapa? Orang hidup. Yang diazab orang mati. Mestinya baca Yasin. Siapa yang baca? Orang hidup. Kemudian kepada siapa sampai pahalanya? Mestinya orang yang mati juga dirahmati dengan sebab baca ya. Paham nalarnya? Kalau tidak berarti Tuhan hanya menyampaikan azab, tidak menyampaikan rahmat. Apa Tuhan kita sesadis itu? Kan katanya bismillahirrahmanirrahim. Katanya Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Katanya Tuhannya Rahman dan Rahim. Giliran rahmat tak sampai, azab sampai. Serius nggak nih? Paham maksud saya? Jadi pakai nalar itu jangan sunsang. Ngerti? Pakai nalar itu yang reguler. Yang normal. Paham, Bu? Oke. Saya cukupkan di sini. Sudah itu ada ibu-ibu tengok ketika tokoh Wahabi meninggal, Yazid Abdul Qadir Jawas, orang-orang kemudian menyolatkan di kuburan dia. Ada tengok fotonya? Itu di Republika. Maka saya ingin sampaikan, menyolatkan mayat, kalau mayat ada di depan kita, boleh kita solatkan langsung. Kalau tak ada, boleh kita datang ke kuburan dia, lalu solat di kuburan dia. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi pernah kejadian dalam Sahih Muslim diceritakan seorang perempuan, dia dia biasa mengurus masjid, tapi kemudian ketika mengurus masjid itu dia meninggal. Ketika dia meninggal, Nabi kehilangan. Mana orang yang biasa ngurus masjid nih? Katakanlah kalau pengajian ini Ustazah Silvi yang ngurus. Begitu datang ke sini, Ustaz, mana Ustazah Silvi? Orang bilang meninggal semalam, Ustaz. Masih ada. Meninggal semalam, Ustaz. Saya bilang, afala azantumuni? Kok kalian nggak ngasih tahu saya? Lalu kata sahabat, mereka faka'annahum sagharu amruha. Seakan-akan hal ini bagi para sahabat, sagharu amraha ini seakan-akan remeh. Nggak perlulah Nabi tahu. Ini kan cuma marbot masjid. Marbot masjid itu kami orang kampung ini selesai Nabi. Nggak perlu Nabi yang menyolatkan. Lalu kata Nabi, kesal Nabi, tak suka Nabi. Karena bagi Nabi umat itu sama. Semuanya seandainya Nabi bisa menyolatkan, Nabi akan solatkan. Sehingga kata Nabi,
Faqala dulluni ala qabrihi. Ala qabriha. Coba tunjukkan. Dia dikubur di mana? Kalau di kita kan apa namanya di sini? TPU dekat Nurul Ilmi ini. Apa nama tempatnya itu? Pokoknya TPU Kamboja. Ditunjukkan pada Nabi, datanglah Nabi ke situ. Lalu fasalla 'alaiha. Dari atas kubur orang yang sudah meninggal tadi disolatkan oleh Nabi di situ. Lalu thumma qala inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Ini kubur nih sebelumnya gelap. Orang yang dalam itu mengalami gelap. Tidak ada cahaya, tidak terang kubur dia. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan terang orang-orang yang di kuburan, di sekitar tempat kuburan tadi dengan solat Nabi untuk orang yang disolatkan Nabi tadi. Paham maksudnya? Jadi Nabi menyolatkan mayat dari kuburan. Sehingga nanti ibu-ibu mana tahu ada keluarga meninggal di kampung. Ibu tak sempat, tak terkejar waktu datang sebelum dikuburkan. Ibu nanti sampai di rumah ambil wudu, ambil mukena, tutup aurat, nanti sampai di kuburan cari posisi menghadap kiblat, solatkan orang yang dikubur tadi mengarah ke kiblat. Tapi pesan saya jangan pakai sendal. Kenapa? Kalau sendal pakai najis, ibu tak sah solat. Kenapa? Solat itu mesti bersih tempat dari najis, mesti bersih badan dari najis, kemudian mesti bersih pakaian dari najis. Nah, yang dihitung pakaian, semua yang nempel di badan ibu, mulai dari kepala. Ibu pakai apa biasa di kepala nih? Pakai bando, pakai jepit rambut, pakai karet pengikat rambut. Mulai dari pengikat, dari bando, jepit rambut sampai bawah. Mana tahu pakai apa? Pakai cincin pula di jari kaki. Pokoknya semua yang nempel di badan, termasuk HP, gantungan kunci, jam tangan, cincin yang nempel di badan itu mesti bersih dari najis. Kalau ada yang tidak bersih dari najis, berarti ibu solat membawa najis. Sahkah orang solat yang bawa najis? Yang berhadas? Mesti pastikan bersih dari najis. Maka kalau solat di kuburan itu, pekarangan kuburan, silahkan solat, tapi tidak memakai benda yang bernajis di badan. Tak hanya sendal, semua apapun yang lengket di badan pastikan tidak bernajis. Karena kalau bernajis solat tidak sah. Itu dilakukan oleh Rasul. Saya tanya, yang solat orang hidup orang mati? Orang hidup ya. Yang tadi kubur gelap jadi terang, kubur orang hidup orang mati? Paham pertanyaan saya? Mana tahu orang rimbu panjang orang hidup pula yang dikuburkan sekarang. Saya ulang, yang solat siapa? Yang menjadi terang kubur siapa? Orang Jadi ibu-ibu perlu paham. Kalau ada orang mengklaim bahwa kalau kita baca Yasin, manalah spidol tadi ni? Ada. Sesempit ini cuma meja, kehilang pula spidol. Apalagi di akhirat nanti. Mencari kawan di alam mahsyar nanti lebih repot lagi. Ya, Bu? Jangan berdosa dari sekarang. Jadi ketika menyolatkan mayat, yang menyolatkan siapa? Orang hidup. Yang diampunkan, yang terang kuburnya siapa? Yang terang kuburnya orang mati. Jadi doa orang hidup, salat orang hidup bermanfaat untuk orang sudah Kok bisa tahlilan? Kok bisa baca Yasin? Enggak sampai, enggak manfaat bagi orang sudah mati. Paham nalarnya? Paham cara berfikirnya? Ini kan yang sholat orang hidup. Yakin ibu ni orang hidup yang sholat ni? Kalau tak yakin pula ibu, berarti hantu yang sholat tu.
Yang disolatkan orang yang menjadi terang kubur orang. Jelas masalahnya? Jadi dengan dibacakan, dengan dianggap bahwa tangisan orang hidup menjadi sebab azab bagi orang mati. Yang kedua, dengan solat jenazah di kuburan terhadap orang sudah mati, termasuk solat jenazah yang di masjid pun menjadi sebab ringan azab orang yang sudah mati. Ini menjadi argumen amal orang hidup bermanfaat untuk orang sudah mati. Paham nih? Ada yang bingung? Ada yang tidak terang? Terang masalahnya? Paham? Oke. Saya tambahkan sedikit lagi. Di pekuburan, bagi ahlus sunnah, mau doa, mau baca yasin, mau zikir, mau sholat, sama saja. Sah semuanya. Sholat itu tak boleh cuma di mana? Tempat yang bernajis. Maka umat Nabi Muhammad di antara keistimewaannya, u'titu khamsan lam yu'tahunna anbiya min qabli. Kata Nabi, ada 5 keistimewaan diberikan kepadaku, tapi tak diberikan kepada nabi-nabi selain aku, sebelum aku. Apa dia? Ju'ilatil ardu masjidah. Bagi Nabi SAW, di mana saja tempat di dunia ini boleh sholat. Umat dulu enggak. Bahkan ada juga umat sekarang, kalau sholat itu enggak bisa di sembarang tempat, mesti di tempat ibadah. Maka hari Sabtu orang pergi ke tempat ibadah, hari Ahad pergi ke tempat ibadah. Ibu-ibu ada yang tanam padi di sini, Bu? Yang biasa bersawah dulu. Dulu, bukan sekarang. Sekarang Rimbo Panjang pula ada sawah. Dulu sebelum Rimbo Panjang ada yang bersawah dulu? Ada. Masuk waktu sholat, ibu sedang di sawah. Mau pulang minimal setengah jam jalan baru sampai rumah. Masjid 1 jam dari sawah. Ibu sholat di mana? Di sawah. Sah atau tidak tuh? Kalau ibu di ladang, sholat di mana? Di ladang juga. Kalau ibu di pasar, jualan di pasar, mau pulang tak terkejar, habis waktu. Mau pulang atau cari masjid terdekat, jauh. Ibu sholat di pasar, ibu gelar tikar, ibu alas dengan koran, ibu alas dengan sajadah, ibu alas dengan benda bersih lain, sah tidak sholat di situ? Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Di mana saja sholat, selama tempat itu bukan tempat najis, boleh. Nggak ada batas. Maka mau sholat di dekat kuburan, di pekarangan kuburan, jauh dari kuburan, sekitar pekuburan, tidak ada masalah. Sah sholat. Diperkenankan umat Nabi Muhammad sholat di mana saja. Yang penting bersih dari najis. Paham, Bu? Jadi umat Nabi Muhammad sejak dahulu nggak ada dibatasi. Kalau di masjid ada kuburan nggak boleh sholat, nggak sah sholat. Itu nggak ada dalilnya. Termasuk kalau ada orang bilang, kalau di kuburan boleh sholat yang tidak ada rukuk dan sujud. Kalau sholat ada rukuk dan sujud tidak boleh. Itu ngeles. Tahu ngeles? Itu ngeyel aja, buat-buat aja. Buat aturan baru. Itu ahli bid'ah yang begitu. Karena Al-Quran nggak membatasi, hadis tak membatasi, ulama nggak ada yang membilang begitu. Ngerti, Bu? Jadi sholat di sekitar pekuburan atau di masjid yang dekat kuburan, mau ada rukuk dan sujud, tak ada rukuk dan sujud, hukumnya sama. Karena sholat itu semuanya sama, Bu. Mau ada rukuk dan sujud, mau jumlahnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, dikerjakan siang, dikerjakan malam, dikerjakan sendirian, dikerjakan berjamaah, semua sholat sama. Babnya bab sholat. Semuanya sholat itu ibadah. Ngerti, Bu? Pernah dengar tak boleh sholat di masjid ada kuburan? Pernah dengar? Ini di kuburan orang sholat. Kira-kira jika dibandingkan masjid yang ada kuburan di dekat masjid itu, contoh Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi? Pernah ke Masjid Nabawi, Ibu-ibu? Belum lagi?
ke dekat fotonya? Dekat foto Masjid Nabawi? Dekat filem Masjid Nabawi? Belum juga lagi. Janganlah semalang itu. Minimal bukalah di HP, itu nampak juga Masjid Nabawi itu, ya kan? Kalau nanti buka di HP, tengok di mana posisi kuburan Nabi, di mana posisi kuburan Sayyiduna Abu Bakar, di mana posisi kuburan Sayyiduna Umar bin Khattab. Ada yang tahu? Di samping makam Nabi. Di mana posisinya di Masjid Nabawi? Di samping Raudhah, di dalam Masjid Nabawi. Saya tanya, ibu-ibu, kalau orang ke Madinah, apa yang biasa dilakukan jamaah haji kalau masuk Masjid Nabawi? Solat di Raudhah. Dikejarnya solat ke Raudhah. Raudhah itu tahu, di sebelahnya kuburan Nabi, di sebelahnya kuburan Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab. Kok bisa di Masjid Raya Senaplan nggak boleh sholat di masjid itu karena sekitarnya ada kuburan? Di Madinah Masjid Nabawi dikejar ke Raudhah, di sampingnya kuburan. Apa bedanya, Bu? Apa bedanya? Nalar sunsang. Tahu sunsang? Nalarnya nggak normal. Jadi kalau boleh solat di Raudhah di samping kubur Nabi, di samping kubur Abu Bakar, di samping kubur Umar, mestinya solat di masjid lain yang di sekitarnya ada kuburan juga boleh. Ada ibu-ibu yang hafal surah Al-Kahfi? Santriwati ada yang hafal? Atau kalau tak hafal, boleh ibu tengok sebentar yang punya HP, lalu di HP ada aplikasi Quran, buka surah Al-Kahfi ayat 21. Saya minta ibu yang bacakan, biar ibu ngerti. Bukan menguji bacaan ibu. Sudah ada yang dapat? Surat Al-Kahfi ayat 21. Ustazah ada yang dapat, ustazah? Tidak boleh pegang HP. Nasib jadi ustazah. Maka jadi ustaz. Enggak, memang ustazah dia akan menjadi pengawas pendidik para santriwati. Kalau dia pakai HP, nanti dia melarang santriwati. Kalian nggak boleh pakai HP, kata dia. Diginikan pula HP. Aturannya kalian nggak boleh pakai HP. Dibaca peraturan dari HP. Apa kata santriwati? Ustazah gimana? Katanya. Ngerti? Ini HP ya. Aturan di pesantren Az-Zahra. Terbalik pula. Santriwati tidak boleh pakai HP. Apa kata santriwati? Ustazah, yang di tangan ustazah itu apa? Ngerti? Oke. Dah jumpa tadi? Al-Kahfi 21. Jumpa kak? Dah jumpa? Dah. Saya minta bacakan satu orang. Ustaz, kami kalau bacanya agak patah-patah lidah kalau ngaji, Ustaz. Terjemahnya saja. Kak, yang depan lah kak, dekat dengan saya sedikit. Terjemahnya aja kak. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Dengar. Gua Ashabul Kahfi. Meninggal orang-orang yang Ashabul Kahfi yang 300 tahun lebih itu, di dalam itu mati semua. Sehingga dijadikan kuburan langsung. Pernah dengar cerita ini? Pernah nonton filmnya? Anggap yang pernah nonton ustaz-ustaz ini, biar agak nyambung sedikit. Setelah dikuburkan di dalam gua itu, gua ditutup. Lalu orang bertanya lagi, mau diapakan depan gua ini? Apa kata mereka? Sebagian mengusulkan macam-macam lah. Kayak orang kita misalnya diskusi bangun prasasti, biar orang tahu kisah Ashabul Kahfi. Kata yang lain bangun monumen.
Kata yang lain, buat surau. Buat di sini, pokok macam-macam lah. Ada yang mengusulkan apa tadi Kak? Bangun tempat ibadah. Tolong bacakan ujung ayat itu sikit aja Kak. Apa bahasanya dalam ayat itu? Kami pasti akan Bacakan Arabnya Kak, yang ayat Qur'annya. Yang paling ujungnya Kak. Paling ujungnya sikit Kak. 2 atau 3 kata ujungnya. Lanattakhidanna alaihim masjida. Masjid. Apa katanya? Lanattakhidanna alaihim masjida. Apa masjid tu? Tua yang betul Rahman tu ha. Ni Al-Hijrah. Tu Muwahhidul Ummah. Sana Nurul Ilmi. Itu yang masjid tu. Tempat sujud, tempat ibadah. Apa katanya? Akan dibangun di depan gua Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu gua tu dah jadi kuburan sekarang. Karena yang Ashabul Kahfi meninggal dalam tu ditutup jadi kuburan. Di depannya dibangun Yang ceritakan apa tadi Kak? Yang menceritakan kakak itu apa? Quran itu kira-kira menceritakan cerita yang benar atau yang salah? Paham? Ayat itu sedang bercerita bahwa kalau ada di dekat kuburan dibangun masjid, ini dalilnya. Ngerti Kak? Lanattakhidanna alaihim masjidah. Surat Al-Kahfi ayat 21. Tinggal kalau ada orang bilang tak boleh solat di masjid yang ada kuburan, tanya aja, kok bisa masjid justru dibangun di depan gua Ashabul Kahfi yang menjadi kuburan Ashabul Kahfi? Kok bisa kuburan Nabi dibuat di samping masjid Nabawi? Kira-kira sahabat tahu enggak bahwa rumah Sayyidah Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi? Pasti tahulah. Kan sahabat itu waktu menguburkan pasti tengok. Ini kira-kira rumah, ini masjid, yang mana rumah, mana masjid, tahu mereka kan? Paham maksud saya nih? Ini pikiran bodoh betul nih. Masa orang mau menguburkan enggak tahu ini rumah di mana, masjid di mana? Rumah Sayyidah Aisyah itu cuma berbatas dinding dengan Masjid Nabawi. Dikuburkan di situ. Pertanyaan saya, setelah Rasul dikubur, Sayyidah Aisyah masih hidup? Di mana beliau solat? Di mana? Di rumah beliau. Tadi rumah beliau apa? Tempat apa? Kubur Kira-kira Sayyidah Aisyah sah nggak solatnya? Yakin sah? Kan samping kuburan. Paham maksud saya? Jadi kalau orang bilang nggak sah, nggak boleh solat di masjid yang ada kuburan, dah paham nalar berfikirnya? Kok bisa di Masjid Nabawi sah? Kok bisa Sayyidah Aisyah setelah Nabi meninggal solat di rumahnya yang dalam rumah itu ada kubur Nabi, tapi solatnya sah, kita nggak sah? Bedanya dari mana? Emang solat kita nggak sama dengan Sayyidah Aisyah? Sama kan? Salat zuhur kita dengan beliau sama kan? Kan nggak ada syariat yang lain yang kita kerjakan. Sama syariat Nabi Muhammad kan? Paham nalarnya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang melarang solat di daerah, di kawasan yang di dekat tempat solat itu ada kuburan. Jangankan di dekat atau di samping kuburan, di kuburan saja boleh solat. Buktinya orang Wahabi solat di kuburan Yazid Abdul Qadir Jawas. Paham Bu? Gitu. Udah jam berapa nih? 5:30, lewat sikit. Itu 5:30 lah. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah solat jenazah dan masalah mendoakan, membacakan Quran, dan orang yang masih hidup mencium atau menyentuh atau melihat orang meninggal sebelum dikafani.
Kalau menangis tidak menjadi sebab azab. Enggak. Paham, Bu? Enggak jadi sebab azab. Enggak menjadi sebab susah orang mati gara-gara tangis orang hidup. Baik. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang siapa yang bisa dapat syafaat dan memberi syafaat. Sore ini kita bahas tentang telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti di perjalanan akhirat kita ini yang umat Nabi Muhammad bisa minum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikasih Al-Kautsar oleh Allah, Bu. Mana dalilnya? Dalam surat Inna A'tayna Kal Kautsar. Ada dua arti kata para ulama. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Yang kedua, telaga khusus Nabi Muhammad di akhirat nanti. Nikmat yang banyak itu artinya, contoh Nabi Muhammad kalau di dunia orang semuanya menyebut nama beliau. Asal orang azan, sebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad. Asal orang khutbah, sebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad. Kalau ada syahadat, sebut nama Allah, sebut nama. Jadi Nabi Muhammad ni namanya disebut orang, didoakan orang. Kemudian Nabi Muhammad ni dituju orang, minta doa, minta berkah dan lain-lain. Sehingga Nabi Muhammad di dunia dikasih nikmat yang banyak. Termasuk apa saja yang ingin dilakukan Nabi Muhammad, doanya makbul. Dan untuk umatnya dikasih berbagai karunia, tak dikasih umat dahulu. Termasuk, Bu, solat 5 waktu. Itu bagi umat Nabi Muhammad karunia. Umat dahulu enggak dikasih amalan ringan seperti solat 5 waktu, Bu. Termasuk ketika kita taharah, bisa dengan air, bisa dengan tanah. Betul? Contoh tayamum. Umat dahulu membersihkan taharah itu susah betul, Bu. Kalau ada pakaian bernajis, itu mesti dibuang. Maka ibu-ibu kalau tengok filem orang dahulu atau penggambaran filem orang dahulu, itu pakaian mereka banyak yang ditambal, Bu. Kenapa? Kalau bernajis, dipotong yang bernajis, dibuang. Lalu kalau ingin pakai lagi, tambal dengan yang bersih. Ibu-ibu sekarang simple. Anak ibu kencing, anak laki-laki, anak perempuan, bersihkan ya. Apakah dengan cara najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah? Sudah dijelaskan syariat. Dan itu ringan. Lebih ringan mana? Dibersihkan dengan air daripada pakaian dipotong. Paham maksud saya? Terbayang anak ibu kencing 3 kali di badan ibu. Yang satu ketika di pangku-pangku duduk di paha, kencing bagian paha ke bawah yang kotor. Gendong dia, bagian dada ke bawah lagi. Lalu diangkat-angkat, naikkan kepala. Pas pula sedang buka mulut, dikencingilah muka, basah dari leher ke bawah. Kira-kira berapa bagian pakaian akan dipotong tuh? Umat Nabi Muhammad tidak sesusah itu membersihkan najis. Jadi rahmat karunia yang banyak. Maka inna a'tainakal kautsar, di antara artinya kata para ulama, Allah berikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Maka Al-Kautsar nahrun fil jannah, ma'uhu abyadhu minal laban. Al-Kautsar itu telaga yang diberikan pada Nabi Muhammad di surga, airnya putih. Lebih putih pula daripada susu lagi. Menunjukkan air itu yang akan diminum itu air bersih, sehat, kaya protein, kaya vitamin, segar. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu lagi. Ibu mau madu? Suka madu? Sebagian senyum-senyum saya tanya. Yang saya tanya ini madu untuk diminum, bukan bini kedua laki. Dah curiga aja bawaan ibu ini. Saya ini istri cuma satu, Bu. Jadi ibu tidak usah takut dengan saya. Saya enggak nanya ibu istri kedua, istri ketiga, enggak. Saya nanya madu untuk. Suka madu, Bu? Masih ada juga yang takut jawab lagi. Madu minumnya. Jadi air telaga Al-Kautsar itu lebih manis daripada madu yang minum itu. Lalu
Man syariba min ma'ihi syarbatan la ya'tashu ba'daha abada. Orang kalau minum dari situ, Bu, segelas diminumnya, seteguk diminumnya, tak akan pernah dahaga sampai kapanpun. Selama-lamanya tak akan pernah dahaga. Nak haus lagi, Bu. Seteguk pun minum, pokok asal dapat air Telaga Al-Kautsar, dia enggak akan pernah dahaga setelah itu. Maka ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kapan kita mendapatkannya? Ada dua versi pendapat ulama. Satu, sebelum melewati siratal mustaqim. Dua, setelah melewati siratal mustaqim. Tapi yang pasti, yang bisa merasakan hanya umat Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu, jangan pernah bertukar keyakinan. Sesusah-susah hidup, Bu, semalang-malang hidup, jangan pernah keluar dari umat Nabi Muhammad. Nabi menjamin, Bu, menggaransi, Bu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk, illa man aba, kecuali orang yang menolak. Siapa yang menolak? Man asani faqad aba. Yang tidak ikut Nabi, yang ingkar kepada Nabi, yang tak mau lagi bersama Nabi, itulah yang menolak, kata Nabi. Jadi ibu, sesulit apapun menjalankan Islam ini, seberat apapun, jangan pernah keluar. Kalau keluar, nggak akan merasakan surga di akhirat nanti. Kalau masih di dalam, sesusah apapun, seberat apapun, ibu masih berhak masuk surga. Bahkan kita pernah baca di sini hadis Nabi, wajabat syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku pasti diberikan, pasti dapat untuk umatku yang berdosa besar. Yang dosa besar aja dapat pertolongan Nabi Muhammad, apalagi yang dosa kecil. Maka saya ulang, seberat apapun, jangan pernah keluar dari umat Nabi Muhammad. Harus ibu istiqomah di sini. Kalau ibu ingin selamat dunia dan akhirat. Itulah kajian kita. Ada 3 sesi tadi tentang bulan Hijriah, tentang fardu kifayah setelah orang meninggal, tentang Telaga Al-Kautsar. Masih ingat yang jelaskan tadi, Bu? Ragu nampaknya. Dan banyak yang lupa pada ingat. Itu baru tadi jelaskan. Apalagi kajian seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Maka ibu mesti rajin pengajian. Kalau tidak rajin pengajian, banyak lupa daripada ingat. Yang baru aja masih lupa. Ibu, dah paham nalarnya kenapa harus ngaji setiap pekan? Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya malas ngaji. Kenapa? Ustaz tuh itu ke itu dibahasnya. Kemarin itu juga, esok itu juga. Ibu perlu ingat bahwa meskipun itu ke itu juga, justru membantu ibu. Yang lupa jadi paham, Bu? Tak pernah rugi ibu mengaji. Yang rugi orang tak mengaji. Mana Ustazah? Pertanyaan Ustazah. Kita masuk sesi tanya jawab. Ibu-ibu mau ditanya? Mau nanya aja, Bu. Yalah, Bu. Saya juga takut nanya ibu. Kenapa? Panjang nanti jawabannya. Ustaz, perempuan baju gamisnya panjang sampai menyapu jalan. Apakah bajunya boleh dipakai sholat? Apakah tidak terkena najis? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang perlu dipahami, seorang perempuan wajib menutup aurat. Yang kedua, aurat perempuan ini seluruh badan kecuali ini muka nih, Bu, dan tangan ini dari pergelangan ke depan. Depan dan belakang itu adalah boleh dilihat atau boleh nampak, bukan aurat. Kalau perempuan roknya singkat, tertutup aurat. Disitulah kenapa perempuan itu dianjurkan pakai kaos kaki. Di sini ustazah pakai kaos kaki. Iya. Nampaknya iya. Jadi, kenapa perempuan itu roknya dalam? Kenapa pakai kaos kaki? Kenapa celana yang lebar-lebar itu apa namanya? Bukan legging. Apa? Celana kulot. Bukan orang kulot, bukan. Celana kulot. Jadi kenapa panjang-panjang dalam-dalam? Tujuannya agar aurat tertutup sempurna.
Laki-laki nggak boleh, Bu, karena auratnya nggak seperti itu. Sehingga laki-laki mesti agak pendek supaya jangan kena najis. Perempuan auratnya lebih banyak, maka pakainya panjang. Oleh karena itu, yang tadi nempel-nempel najis, tapi bagi perempuan dimaafkan. Paham? Ini sama dengan ibu kalau masak goreng ayam atau gulai ayam, itu kadang-kadang di bagian paha itu jumpa ada gumpalan darah. Pernah jumpa? Pas digigit, darah gitu. Ibu makan atau ibu buang? Itu najis darah itu, Bu, tapi yang seperti itu dimaafkan. Ngerti? Yang seperti itu najis tapi dimaafkan. Sehingga kalau ibu sempat termakan, ibu nggak memakan najis dan ibu nggak makan yang haram, nggak dosa saat itu. Ngerti, Bu? Dia najis tapi dimaafkan. Sama dengan kalau ibu menepuk nyamuk atau apa saja jenis nyamuk mati. Itu juga kalau dia berdarah itu najis tapi dimaafkan. Kenapa? Darahnya sedikit. Ngerti, Bu? Jadi perempuan tadi pakai rok panjang, kotor, najis tapi dimaafkan. Sehingga boleh dia sholat yang kondisi itu. Cuma jangan pula gara-gara itu, enggak apa-apa, masukkannya lah ke tempat yang safety tank. Kalau lewat enggak apa-apa, julurkannya dikit ke safety tank gitu. Atau ke dalam parit yang ada anak-anak kencing di situ. Juga bukan begitu maknanya. Ini adalah kalau kita berjalan tidak sengaja tersapu oleh pakaian najis di jalanan. Ngerti, Bu? Sama dengan ibu pergi sholat, pergi ke masjid, lalu hari hujan, pakai sendal, lalu belakang sendal itu nanti memercik ke sarung, ke kaki, itu najis tapi dimaafkan. Atau ibu naik motor, rodanya putar, kena ke baju, itu najis tapi dimaafkan. Ngerti, Bu? Itu masalahnya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana hisab seseorang yang mana timbangan amal kebaikannya sama banyak atau seimbang dengan amal kejelekannya? Kemana berat timbangannya? Kan tadi sama, kok ditanya lagi berat kemana? Paham pertanyaannya? Ibarat dua benda ini, Ustaz, kebaikan sama berat dengan dosa. Ditanya lagi, berat kemana dia, Ustaz? Gitu. Ngerti? Dia yang bilang sama, dia nanya lagi, berat kemana? Yang namanya sama nggak akan ada yang lebih berat. Paham? Saya tanya ke ibu, lebih berat mana? Pasir itu 1 kilo dengan kapas 1 kilo. Paham pertanyaan saya? Paham nih? Kerikil 1 ton, kapas 1 ton, mana lebih berat? Kenapa? Jangan pula dikira nanti, Ustaz lebih berat kerikil, Ustaz. Kan sama-sama 1 ton. Ini dosa dengan amal sama berat. Kok bisa pula lebih berat amal atau lebih berat dosa? Kan sama tadi ceritanya. Tapi umat Nabi Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad, orang yang kurang-kurang amal, Bu, itu bisa ditolong Nabi Muhammad sehingga lebih berat amal dia daripada dosa. Yang berat dosa aja bisa lebih berat pahala karena syafaat Nabi Muhammad. Apalagi yang sama. Ngerti, Bu? Nah, jadi kalau dengan syafaat bisa lebih berat timbangan amal. Gitu, Bu. Tapi tanpa syafaat enggak, tetap sama aja dia. Cuma tak ada ceritanya di akhirat orang kalau tidak masuk surga, tidak masuk neraka tengah-tengah, Ustaz. Enggak ada di akhirat nanti. Abstain tuh enggak ada. Yang ada kalau tidak masuk surga masuk neraka. Jadi ibu tinggal pilih. Di dunia ini setiap hari keluar rumah mau berjalan menuju surga atau menuju neraka. Kalau mau menuju surga, buatlah amal-amal baik. Kalau menuju neraka, ibu absen dari amal baik. Ngerti, Bu? Jadi kita di akhirat pasti masuk surga atau masuk neraka. Enggak ada tengah di antara dua. Ngerti, Bu? Ustadz, apakah ada hubungannya
kenakalan anak karena belum diakikahkan. Nakal anak itu, Bu, tak ada hubungan dengan akikah, Bu. Nakal itu biasanya dia tantrum. Kenapa dia tantrum? Kebutuhan dia tak terpenuhi. Dia pengen disayang, ibu tak pernah sayang sama dia. Asal pulang ke rumah dia tanya, kau dah pulangnya kau? Macam tak suka dia balik. Padahal anak tu dari sekolah, dia pengen betul lah. Kalau sampai rumah nanti, aku peluk mak aku, kata dia. Saya tadi malam, tak kenapa anak bujang paling besar aja, 8 tahun umurnya. Abang mau tidur di mana? Mau tidur di kamar depan sama Abi. Biasanya sama saya itu, bang ikut pengajian yuk. Ada Abduh yang sering ikut-ikut tuh. Tahu? Yang gantengnya kayak saya. Iya, kalau anak saya kan sama dengan saya gantengnya kan. Kalau lebih mungkin anak artis itu. Tapi karena anak saya sama ganteng dengan saya. Jadi saya tanya semalam, abang tidur dengan Abi. Pas tidur, saya tidur. Dipepet badan saya. Ini tangan diginikannya, peluk dia, kata dia. Saya coba lepaskan. Ditariknya tangan saya. Sudah tuh gitu subuh saya bangunkan. Dia pesan sebelum tidur, Abi bangunkan abang pertama. Abang pengen bangun pertama di antara semua adik-adik. Sebelum subuh saya bangunkan. Bang, bangun lagi bang. Ntar lagi masih ngantuknya. Oke, karena belum subuh, saya suruh tidur lagi. Tidurlah bang dulu. Sudah masuk subuh, saya bangunkan lagi. Bang, ini dah subuh. Bangun. Mau dia bangun. Tapi apa kata dia? Gendong dulu 1 menit. Aduh Bu, beratnya lebih berat pada Sami itu Bu. Gendong lu 1 menit, kata dia. Bukan seberat ini kak, lebih berat lagi kak daripada ini kak. Gendong 1 menit, kata dia. Ya Allah, kata saya. Lumayan juga. Kesemutan tangan. Gendong sebentar. Baru mau dia masuk kamar mandi, pergi buang air, wudhu, baru sholat. Jadi anak-anak kita, dia butuh disayang Bu. Kita tidak menyayangi dia. Itulah kenakalan itu diantaranya. Anak ibu tuh Bu, dia kadang butuh dipuji Bu. Nggak mesti memuji prestasi dia juara kelas, nggak mesti gitu Bu. Dia bantu ibu nyapu, ibu puji dia. Oh senang Bu. Dia ibu suruh, nak mandi lagi nak. Dia mandi. Dia pengen dipuji karena dia ikut ibu. Ibu nggak pernah puji. Apa yang terjadi? Anak ibu nakal. Anak ibu kadang Bu butuhnya disentuh Bu. Ibu nggak pernah sentuh dia. Asal jumpa dia, anak tuh maunya Bu kadang disentuh Bu. Kadang ada anak ibu tuh saya lendot-lendotnya sama ibu. Betul enggak Bu? Kadang kita heran, apalah anda terus sudah besar pun kata kita. Dia tuh Bu, masa dia begitu cuma kecil Bu. Besar dikit nggak mau lagi dia tuh Bu. Betul enggak Bu? Mulai dia masuk SD, kadang-kadang dah malu dia untuk disentuh-sentuh. Dia peluk, dicium, dah malu dia. Waktu kecil ibu nggak pernah. Dia mengungkapkan kekesalan dia dengan nakal. Gitu Bu. Nggak ada hubungan dengan akikah. Akikah itu syukur. Ibu dikasih anak syukur. Cara syukurnya akikah. Jadi kenakalan anak itu adalah pola pengasuhan. Anak itu Bu, dia nggak pernah salah meniru ibu. Benar meniru ibu Bu. Tapi salah menangkap cakap ibu mungkin. Tapi salah meniru tidak. Maka ibu asal main bentak di rumah, siap-siap aja anak tuh kerjain bentak terus. Asal ibu tidak hangat dengan anak, siap-siap saja dia punya kepribadian, dia tidak hangat dengan orang lain. Dari mana dia dapat? Air atap jatuhnya kemana Bu? Tak jauh dari cucuran. Bahkan kadang-kadang Bu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Kita salah, anak kadang lebih parah salahnya Bu. Ngerti maksud saya? Maka ibu-ibu kalau dulu, mak saya nggak pernah begitu ke saya Ustadz. Saya nggak pernah digendong-gendong mak saya, nggak pernah peluk-peluk mak saya. Jangan pula dibalaskan ke anak ibu. Apa pula dosa dia? Ya Bu, putus mata rantai cara pendidikan salah, jangan sambung kepada anak kita. Ya Bu, ini ustazah semua nih, di asrama semua. Ada yang asrama dan tidak. Saya tanya ustazah, kalau ustazah lembut ke anak, yang satu lagi ustazah keras ke anak, lebih patuh mana? Ustazah lembut atau yang keras? Memperlakukan anak keras dengan lembut. Lebih patuh mana anak ketika perlakukan lembut atau kasar?
Dah bawaan manusia semua, Bu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak kita nakal itu karena pola asuh. Salah kita, Bu. Jangan salahkan anak. Ini kadang anak nakal, anak siapa engkau nih? Yang bertanya siapa? Emaknya. Seakan-akan anak itu anak yang nasionalisasi aja. Itu anak ibu. Paham, Bu? Dari mana sebabnya? Pola asuh. Kadang-kadang lingkungan, Bu. Dia dapat lingkungan tak baik. Berjumpa dengan kawan, kawannya kadang suka bercarut. Kawannya suka kasar. Jadi anak kita kadang salah kita. Maka Nabi bilang, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir, dia baik, dia benar, bersih. Maka yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. Itu dia menjadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Maksudnya dia punya warna tertentu, dia nakal, dia menyimpang, dia tak beres. Itu sebabnya siapa? Abawahu, orang tuanya yang menjadi sebab, mak dan bapak dia. Atau orang yang mengasuh dia. Ngerti, Bu? Jadi tanggung jawab ibu di rumah mencontohkan yang baik kepada anak apapun yang ibu lakukan. Kalau ibu contohkan baik, anak insya Allah enggak salah contoh. Ngerti, Bu? Jadi akikah tak ada hubungan dengan kenakalan. Mudah-mudahan ini terakhir. Bagaimana cara wanita solat zuhur di hari Jumat? Kan solat pakai takbir dan salam, Bu. Gimana lagi? Memang beda solat Jumat dengan hari Kamis? Sama, Bu. Mau solat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sama. Oh, apakah setelah solat Jumat atau setelah azan di masjid? Yang paling penting sudah masuk waktu. Jadi ibu nggak perlu nunggu orang selesai Jumatan. Apalagi tunggu selesai solat Jumat sekampung. Sempat 10 masjid beda-beda selesainya. Jangan-jangan ibu selesai solat zuhur itu jam 3 sore. Syarat sah solat kalau sudah masuk waktu. Jadi begitu dengar azan, ibu langsung solat, silakan sah solat. Yang penting sudah masuk Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti selesai solat Jumat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sudah Allah tentukan bahwa orang beriman kalau solat mesti di waktu-waktu yang ditentukan syariat. Di luar itu tidak sah. Baik. Ibu ikut dengan suami. Sehingga anggaplah ibu pergi ke Padang. Sampai di Kampar, 13 Koto Kampar, masuk waktu Jumat. Suami Jumatan. Kami ini gimana? Boleh nggak kami Jumatan juga? Boleh. Bedanya adalah perempuan tak diwajibkan. Tapi apakah boleh? Boleh. Gimana Jumatannya? Ikut cara Jumatan laki-laki. Cukup dan tidak perlu diganti dengan zuhur. Tapi kalau ibu ingin sholatnya zuhur yang biasa, zuhur saja. Sehingga nggak ikut Jumatan. Cuma kalau ibu ikut Jumatan dari awal sampai akhir, cukup dengan Jumatan itu. Maka ibu kalau pergi umroh nanti, ingin sholat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hari Jumat, ibu ikut sholat seperti imam di situ, boleh. Sudah mencukupi daripada sholat zuhur. Boleh. Ibu mau Jumatannya, mau zuhurnya, sehingga ibu jamak qashar zuhur dengan asar, silakan. Ibu jamak Jumat dengan asar juga boleh. Ngerti, Bu? Jadi ibu punya pilihan. Sama-sama bolehnya. Yang nggak boleh itu nggak sholat, Bu. Ngerti? Clear? Jadi ibu hari Jumat, hari Kamis, Sabtu, pokoknya hari kapan saja, sholat itu mesti dalam waktu sholat. Kalau tidak sah sholat. Habis pertanyaan di tangan saya. Jangan tambah lagi pertanyaan, karena makin panjang pengajian kita. Dah, selesai. Terima kasih ibu-ibu. Ini satu. Ustadz, apa amalan yang sebaik-baik amalan untuk menghapuskan dosa, melancarkan segala urusan dunia dan akhirat, serta melancarkan rezeki? Satu, taubat. Kata Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang taubat dia takwa.
maka orang takwa rezeki dimudahkan Allah. Orang takwa doanya makbul. 2, bakti sama orang tua, silaturahim dijaga. Apa buktinya? Ada hadis, dulu 3 orang dia terkurung. Ketika terkurung, tak ada yang bisa membukakan. Maka tawasul. 3 orang tawasul itu, kata yang satu, saya punya orang tua, sudah tua, makannya kami yang urus. Intinya kata dia, kalau ini ikhlas karena engkau ya Allah, tolong bukakan mulut gua. Bergeserlah batu di gua, sehingga bisa keluar. Orang yang jaga silaturahim, yang baik pada orang tuanya, doanya makbul. Ada lagi hadis, siapa saja orang ingin usianya panjang, rezekinya luas, hendaklah menjaga silaturahim itu paling pertama dengan mak dan bapak kita. Ngerti, Bu? Jadi kalau ingin diampunkan dosa, ingin ibu rezeki luas, ingin umur panjang, taubat, doa, kemudian ibu berbakti kepada orang tua. Yang paling penting itu takwa. Kalau takwa itu semuanya masuk. Maka ibu rahmati Allah, ibu pengen dapat yang ada pada Allah. Ambillah apa yang sebab Allah senang dengan ibu. Apa sebab Allah senang? Ibu ikut apa yang dia mau. Ikut yang dia mau itu namanya takwa. Ngerti, Bu? Maka orang takwa, dia doanya makbul, dosanya diampunkan, rezekinya murah, usia panjang, rahmatnya banyak, di dunia selamat, di akhirat selamat. Ibu mau selamat di mana? Dunia akhirat. Maka rahasianya takwa. Dah habis. Makasih Ibu. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah pekan depan masih dilanjutkan oleh Ustadz Hanafi. Jadi pokoknya setiap Jumat ibu kerja ibu ngaji aja. Setiap Rabu subuh ngaji aja. Tinggal pilih di musola masjid mana giliran di Rabu itu. Rabu barusan saya di Muwahhidul Ummah. Siapa yang dekat dengan Muwahhidul Ummah tinggal? Kok enggak nampak? Ada kak? Berarti enggak ngaji waktu itu. Oh enggak, beliau sedang enggak sholat. Kalau perempuan bisa ada alasan. Hari ini Bu, itu COVID-19 itu bisa jadi alasan, apapun alasan. Bu, dulu ibu kok enggak pergi umroh. Dulu waktu saya pengen umroh, COVID enggak jadi saya berangkat. Terus duitnya udah habis pula untuk bangun rumah. Teralihkan pada yang lain. Ini COVID itu untung ada, sehingga banyak alasan. Ini uang negara kok enggak terpakai bangun jalan segala macam. Apa kata negara? Uang kita banyak tersedot penanganan COVID. Jadi COVID itu bisa jadi alasan. Termasuk perempuan. Kondisi tak sholat itu banyak jadi alasan. Ibu kok enggak ngaji hari ini? Saya lagi enggak sholat. Bukan enggak sholat karena sedang haid. Waktu itu dia enggak sholat memang. Kan kalau pakai mukena sedang di masjid dia sholat. Sedang di lapangan kan enggak sholat. Saya lagi enggak sholat kata dia. Cuma orang dengar kira dia sedang haid. Nah, jadi haid itu bisa jadi alasan. Iya kan kak? Iya kata dia. Terima kasih. Mohon maaf dan kurang. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.